Newsman Opinion. Ustadz Abdul Somad atau UAS dilarang masuk Singapura oleh pihak imigrasi setempat. Pihak imigrasi menilai UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Menurut pihak Singapura, masuk ke negara itu tidak menjadi sebuah hak yang otomatis, namun setiap individu akan dinilai secara individu oleh petugas imigrasi saat itu. Apa komentar Anda mengenai penolakan UAS masuk ke Singapura ini? 6339160. Wajar tuh Ustadz itu ditolak karena semua orang dikafirin. Ini kan buat apa ke Singapura, kan semua barang kafir. Dia harusnya pergi ke Afghanistan atau negara-negara yang menerima dia. Terima kasih. Saya pikir apa yang dilakukan Singapura itu sudah tepat ya. Jadi setiap negara itu tentu mengambil keputusan for the best interest of their nation, untuk kepentingan sepenting-pentingnya kepentingan bangsanya gitu. Jadi kalau menurut pemerintah Singapura bahwa ada oknum baik itu ustadz atau akademisian atau bahkan saintis atau pemuka tokoh partai politik atau apapun yang dinilai oleh Singapura tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, kehidupan beragama dan sosial yang ada di Singapura, mereka sangat berhak untuk bisa menolak orang ini masuk ke dalam negaranya, karena nanti berinteraksi dengan orang-orang di sana, atau bahkan bisa dianggap dengan penerimaan itu seolah-olah asertif terhadap perilaku si oknum ini di negaranya gitu. Jadi saya pikir itu tidak hanya terbatas pada tokoh agama, tapi bisa juga tokoh-tokoh parpol atau akademisi atau saintis atau siapapun yang menurut sebuah bangsa itu tidak sesuai dengan best interest of nation-nya. Jadi saya sangat mengapresiasi keputusan pemerintah Singapura. Terima kasih. Ya, pendapat saya seperti yang telepon sebelumnya, mendukung keputusan imigrasi di Singapura ya, itu hak mereka sih. Kalau di Indonesia terus dikait-kaitkan dengan apa yang nggak nyambung gitu, padahal itu haknya mereka untuk menolak. Dan kita juga, petugas imigrasi Indonesia juga berhak kok menolak siapapun untuk masuk Indonesia, jadi nggak ada masalah. Ya, saya kira itu memang hak dari negara tersebut ya, untuk melakukan penolakan ataupun tidak memberikan izin masuk ya. Bukan dideportasi, deportasi kan masuk dulu baru dikembalikan ini. Jadi belum cepat masuk, jadi artinya baru masuk dalam wilayah kekuasaan ya. Jadi cuma sayangnya pemerintah Singapura tidak memberikan keterangan secara lengkap buat orang yang bersangkutan ya, Pak UAS ini, untuk bisa mendapatkan jawaban ya, kenapa dia harus dikembalikan pada saat itu juga. Saya kira ini yang mungkin menjadi pemikiran tersendiri buat UAS, kenapa dikembalikan. Harus kalau orang pemerintah Singapura memberikan keterangan aja, jadi tahu duduk persoalannya. Saya kira demikian. Saya setuju sekali dengan keputusan pemerintah Singapura. Seharusnya pemerintah Indonesia itu bisa bercermin dengan ketegasan pemerintah Singapura terhadap ustadz-ustadz yang begini. Selama ini kelihatannya kok lembek dan dibiarkan begitu aja. Masih. Kalau menurut saya ini keputusan dari pemerintah Singapura tuh sudah tepat ya. Karena di sana pun seperti kayak di Indonesia, multi etnis, multi agama. Seharusnya di Indonesia juga pemerintahnya harus begitu, harus tegas, nggak usah takut. Kenapa? Demi keutuhan negara NKRI. Coba kalau seperti kayak tempat Arab, Suriah, di mana-mana kan pada ribut, pada perang. Yang rugi siapa? Negara kita sendiri, negara Indonesia. Harus contoh itu Pak Jokowi kayak begitu, kayak pemerintah Singapura. Makasih. Ya, menurut saya Singapura double standar ya. Tidak ada negara satupun yang memperlakukan Ustadz Abdul Somad seperti itu. Jadi ini tidak fair, tidak jelas, dan kita tidak pernah melihat satupun ujaran dari UAS yang mengatakan tidak setuju Pancasila, benci NKRI gitu ya. Dia menurut saya ulama yang jelas, tegas, dan menyampaikan apa yang hak dan apa yang adil. Jadi saya pikir Singapura harus diberi tindakan yang terukur dan jelas. Begitu ini tidak fair dan tidak adil. Indonesia harus bersikap untuk mendukung masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Begitu. Terima kasih. Negara
Indonesia kan negara Pancasila, bukan negara agama, benar. Bangsa Indonesia harus kompak gimana memajukan negeri ini dengan teknologi. Masa ribut mulu masalah agama seharian, bulanan, tahunan. Terima kasih. Jadi inilah contoh memang negara kita, agama itu seolah menjadi sangat luar biasa ya. Kita bisa pecah juga karena negara agama. Bagaimana pemuka agama mengaduk-aduk masyarakat. Benernya udahlah, masyarakat tuh pintar sedikit lah. Jangan kasih panggung buat UAS. Nah itu sih saya setuju banget ya. Kalau ada orang kayak gitu ditolak aja. Kalau perlu masuk Jakarta tolak aja. Karena nggak bawa adem gitu. Saya masalah UAS ya, Ustadz Abdul Somad, itu saya sendiri Muslim. Saudara saya ada yang Nasrani, kita beda agama banyak. Tetapi ya inilah supaya pemerintahan itu koreksi diri. Jangan sampai anggota DPR, apalagi Pak Rizon, Pak Hamzah, Refli Harun itu mabuk agama. Ya bercerminlah, jangan urusan agama mulu, negara nggak bakal maju. Iya, menurut saya hal seperti ini nggak terlalu penting harus dibahas seperti ini sih. Cuma intinya kalau saya apa yang dia tanam ya dia tuai, itu aja sih. Makasih ya. Nah, satu bukti ya bahwa kalau zaman sekarang itu juga kita emang sulit dihapuskan masa lalu. Jadi orang bisa tahu masalah kita pernah berujar atau bersikap apa aja itu nggak bisa dihapuskan. Nah ini juga Singapura saya sangat dukung sekali ya, mereka negara yang multi etnis dan sangat menghargai keberagaman juga toleransi. Jadi mau pemuka agama apapun, mau bangsa apapun prinsipnya kalau dia masuk atau punya track record menyebarkan kebencian ya itu pasti ditolak. Jadi itulah arti toleransi yang sebenarnya. Kalau yang di negara ini kan toleransi ada juga tapi definisinya beda. Yaitu selama minoritas tidak dihabisi oleh mayoritas, ya itu masih termasuk toleransi. Walaupun dibully, dipersekusi itu masih toleransi. Dan ini dibiarkan oleh para pemimpin dan pejabatnya, berbeda dengan negara lain ya. Kalau di sini pejabatnya juga ikut bermain ya. Semakin tajam perbedaan tersebut, ya itulah yang dimanfaatkan ketika ada pemilu atau pilkada. Kalau beliau ditolak masa negara orang, ya hak-haknya negara mereka aja kan. Berarti kita introspeksi diri saja. Kenapa ditolak? Itu. Jadi nggak usah diperpanjang. Efeknya negatif. Jadi semua heboh. Memang ini negara kecil bagian dari apa ya? Tapi kalau koruptor ke sana dikasih kartu merah kali itu. Yakin deh Pak. Kalau yang ngumpet di sana semua sekarang orang-orang yang posisinya apakah Samsul Salim, apakah CSS dia lah gitu. Gini katanya pemerintah Singapura itu salah menurut saya. Kalau ustadz itu boleh dilawan, dia itu utusan Tuhan. Nanti kita nggak bisa masuk surga gimana? Dia kan ada soal jalan ke surganya. Salah Singapura. Terima kasih. Saya salut pada pemerintah Singapura gitu loh. Bisa aja dia bisa ada timnya yang menilai gitu, dicek gitu kan untuk satu itu yang mau masuk ke, jadi itu badan intelijennya bekerja gitu loh. Jadi mereka lakukan ini demi menjaga keamanan dalam negeri sendiri yang itu tidak bisa diganggu oleh siapapun masuk Indonesia ya. Itu tetap buat Singapura. Makasih. Mau beropini begini ya, memang pemerintah Singapura sangat hati-hati dalam menseleksi setiap orang yang masuk ke wilayahnya. Itu bisa menjadi contoh buat kita, negara Singapura yang kecil begitu bisa menolak salah satu warga kehormatan Indonesia ya. Jadi ini saran aja bahwa Singapura juga punya concern terhadap masalah radikalisme gitu ya. Nah ini yang menjadi persoalan buat sebetulnya sih ini seperti gunung es, hanya kelihatan di permukaan tetapi jauh di dalamnya itu adalah kita dipandang sebagai negara yang radikal gitu. Jadi ya sudah saatnya lah pemerintah mesti bermawas diri bahwa menjadi pejabat ya pusat daerah jangan lagi korupsi lah.
itu kan karena banyakan korupsi, kesejahteraan tidak tercapai, akhirnya paham-paham yang tidak sehat itu merasuki, dan kita dikesankan seperti itu sangat tidak baik menurut saya. Terima kasih. Ya, kalau boleh saya beropini ya, masalah seperti ini kayaknya nggak perlu dibahas di bisnis opinion ya, tidak ada urusannya dengan perekonomian atau bagaimana ya. Tapi kalau saya boleh usul ke Pak FM, mungkin ya angkat topik yang paling nyata lah, misalnya dengan kegiatan bisnisnya, misalnya nih kemacetan yang nggak beres-beres gitu ya. UAS atau Ustadz Abdul Somad kena notulen atau dilarang masuk ke Singapura ya. Oke. Karena ada beberapa kriteria yang membuat Ustadz Abu Somad ditolak kedatangannya di Singapura. Oke, ini mungkin kewenangan pemerintah Singapura, kita bisa terima. Tapi saya menilai untuk UAS ini, Ustadz Abu Somad ini kan sebagai pemuka agama Islam yang dihormati masyarakat Indonesia loh. Dan dalam hal penolakan ini tidak bisa dilepaskan dari salah satu lembaga, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang pernah membuat daftar beberapa ulama ustadz di Indonesia yang dicap radikal, dan salah satunya Ustadz Abu Somad ini. Dan perlu diingat juga loh, pemerintah Indonesia dalam hal perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Singapura berjalan alot, yakni untuk memulangkan para koruptor yang kabur di Singapura, dan pada akhirnya tercapai perjanjian itu. Oke, terima kasih. Ini keputusan Halimah Yacob dan imigrasi Singapura patut menjadi mercusuar ya, yang diteladani oleh setiap raja, sultan, presiden, perdana menteri, siapapun pemimpin negara di bawah kolong langit ini. Jadi namanya agama itu ya harusnya itu konstruktif, bukan destruktif. Kalau ajak-ajak orang bunuh diri di tengah kerumunan orang yang tidak seakidah, ya pasti ditolak seharusnya ya. Tapi juga ini terlalu lemah ya. Kalau saya nilai Indonesia terlalu lamban, terlalu menjadi keset kaki welcome bagi para teroris yang masuk ke sini. Dan juga untuk koreksi bagi para alim ulama, kalau dakwah itu hendaknya memberikan siraman rohani, jangan memberikan siraman bensin, menyebarkan cinta kasih, bukannya menyebarkan rasa benci. Jadi jangan ada lagi dikotomi atau segregasi kafir non kafir, itu kan barang basi ya, udah ada 3.500 tahun lalu. Untuk ditetap yang menyatakan itu kan bangsa Israel, untuk membedakan dia dengan bangsa-bangsa lain yang sebagai umat pilihan. Terima kasih. Seharusnya biasanya ini adalah pada saat imigrasi suatu negara menolak seseorang masuk, itu sebenarnya hal yang biasa ya. Kenapa ini menjadi ribut? Karena yang ditolak merasa banyak pengikutnya, banyak yang keluar. Oke, itu pertama. Kedua, banyak politisi busuk yang ikut campur dalam hal yang sepele ini menurut saya. Dan saya rasa ini Singapura sudah menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang sangat menghormati hukum. Dan ketegasan mereka itu adalah luar biasa ya. Dan ini mungkin merupakan tamparan keras buat pemerintah Indonesia dengan selama ini dengan adanya ketidaktegasan dari pemerintah kita sendiri. Jadi ini merupakan tamparan keras. Kemudian satu lagi, fungsinya MUI sudah tidak berjalan. Harusnya saya setuju MUI dibubarkan saja. Terima kasih. Jangan dibawa ke masalah agama, ras atau apapun ya bentuknya ya, nanti bisa memperkeruh ya hubungan kedua bangsa. Ini balik lagi adalah masalah kedaulatan negara masing-masing, baik Indonesia maupun Singapura. Jadi jangan sampai bahasanya kalau orang kita masuk ke Singapura ditolak ribut, ya kan? Giliran orang mereka masuk ke Indonesia ditolak, kita diam aja, mereka ribut, kita biasa kok itu. Nah, jadi kayak jangan kayak begitulah gitu ya kan. Intinya gini lah, UAS itu punya rekam jejak digital yang bisa dinilai. Nah, orang
sana menilai bahwa UAS mungkin dianggap sebagai teroris atau apapun bentuknya itu yang dianggap bisa membahayakan mutilasi di sana gitu kan. Nah itu yang menjadi penilaian. Jadi kita juga bisa bilang, maksudnya kita pun kalau satu negara pun ditolak, ya sudah gitu, jangan dibesar-besarkan yang saya lah, yang bahasanya dimasukin ke dalam ruangan yang ukur 1x2, yang nggak ini segala macam. Kita pun juga sama Bu, kalau namanya kalau dicurigai masuk ke dalam di Indonesia pun di bandara manapun situ pasti masuk ke ruangan sekat gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan lah yang menurut kita, aduh kayaknya mau cari perhatian banget gitu menurut saya sih. Itu aja sih, terima kasih. Tadi ada komentar menurut saya nggak bagus ya bawa agama ya. Menurut saya semua negara, semua bangsa di dunia itu harus melindungi bangsa dan negaranya dari kekacauan atau teroris atau apapun namanya ya. Jadi kalau mereka mau melayang ya udah, nggak usah dibawa-bawa ke agama atau ya, saya rasa itu nggak bijaksana. Negara kita tuh negara Pancasila. Memang pengamatan saya itu banyak ajarannya yang sesat, nggak bener atas anak agama. Kita nggak usah dengerin masing-masing 3 prinsip, ya nggak? Indonesia kan negara Pancasila, bukan negara agama. Biarin aja dia mau apa ke mulut dia. Ya, dia mau sesat ke. Ya penting kan kita jangan bikin ribut, bikin repot. Gara-gara agama import ya kacau. Terima kasih. Masalah ditolaknya UAS ini menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan karena setiap negara punya polisi sendiri bagaimana melindungi negaranya. Kita harus menghargai, kita datang ke rumah orang kemudian kita ditolak untuk bertamu, ya sudahlah, gak usah dipersoalkan, diribut-ributin, bahkan nanti bisa berimpact kepada hubungan kedua negara menjadi tidak baik. Kepentingan nasional di atas segala-galanya kepentingan pribadi. Kalau ada beberapa orang dari anggota DPR atau politisi yang meributkannya, biarkan saja, karena memang mereka hobinya kan memang ribut, mencari perhatian publik, mencari perhatian media. Jadi wajar-wajar saja, itu haknya Singapura kok. Kok kita mau ngatur-ngatur Singapura? Terima kasih. Gini ya, saya punya negara, terserah saya mau apa. Itu yang pertama. Sama dengan Pak Jokowi. Saya stop, tidak boleh ekspor. Ya udah, terserah Pak Jokowi yang punya negara kok. Itu ya. Jadi udah clear. Kalau ada yang mengatakan Singapura Islamfobia, hello, nggak pernah baca histori ya. Singapura presidennya masih aktif, itu adalah orang Islam. Dan Islam dari turunan apa semua udah ada jelas di media, oke? Terus, orang ini juga sudah bolak-balik dilarang masuk ke negara luar. Jadi bukan hanya Singapura saja. Dan Singapura juga bukan hanya melarang orang Islam saja yang katanya Islamfobia. Tidak, tapi ada Kristen yang dari Amerika karena dia suka menjelek-jelekkan Islam juga dilarang, oke? Lalu berikutnya lagi, kalau sekarang mengatakan bahwa harus dijelasin, bukankah sudah dijelasin oleh duta besar kita? Jadi sebenarnya media ini nggak perlu mengangkat mereka, karena dengan mengangkat mereka seolah-olah sepertinya dia orang penting. Dan yang paling celaka adalah negara kita. Seharusnya negara kita itu menerima usulan daripada Ibu Koni Rahakundini Bakri, yang mana orang-orang yang pengkhianat topet saja warga negaranya, yang suka menghasut Indonesia itu copot saja warga negaranya dan usir. Makasih. Ya, sedikit kaget juga, tapi saya salut dengan dengan pemerintahan Singapura. Itu harusnya kita bisa mencontoh seperti itu. Dan untuk Ustadz UAS, alangkah baiknya introspeksi diri juga ya. Tapi saya juga berharap supaya mulai di Indonesia juga kalau bisa ikut Singapura ya. Kalau enggak lama-lama negara ini bisa pecah ya Bu. Setiap pemilu, setiap pilkada bawa-bawa isu apa saya sih takut aja sih.
lama-lama ini bisa jadi api, membesar, nanti bisa meledak pecah. Sebaiknya mulai dari sekarang ada ketegasan, siapa kalau yang khotbah yang gimana atau apa, sebaiknya nggak boleh gitu, takut bahaya nanti negaranya. Menyikapi Bro Billy mengenai UAS yang ditolak masuk ke Singapura itu kadang-kadang unik ya, kalau saya perhatikan. Jadi setiap negara itu punya kedaulatan. Terus ketika kita ditolak masuk ke negara lain, yang bersangkutan itu kalau saya bilang langsung update status di sosial medianya bahwa dia ditolak dan segala macam alasannya dan butuh penjelasan. Jadi sebagian besar orang kita atau siapapun lah yang istilahnya mendukung UAS itu meminta penjelasan. Begitu dikasih penjelasan marah-marah gitu loh ya, katanya UAS nggak seperti itu gitu kan, jadi serba salah ya. Maksudnya minta penjelasan kenapa ditolak, dikasih penjelasan marah-marah gitu loh. Jadi sebenarnya tuh apa sih yang diharapin dari kita ini ketika kita ditolak, butuh penjelasan. Sudah dikasih penjelasan marah-marah gitu loh. Artinya tuh kita introspeksi diri kenapa kita ditolak, perbaiki diri kita, omongan kita, karena pada akhirnya ya setiap perbuatan kita itu pasti ada yang melihat. Ya kita jaga omongan lah gitu tuh dimanapun kita berada. Terima kasih. Ini saya mau komentar juga. Saya pun juga sudah lihat berita ini juga sebelum-sebelumnya. Sebenarnya nggak cuma si UAS doang yang ditolak, ada juga sebenarnya juga ada pendakwa agama lain juga pernah ditolak masuk juga, ya. Ya sebenarnya juga yang heboh tuh yang pengikut-pengikutnya ini nih yang pada ribut. Gini deh intinya deh, kalau memberi ceramahan yang tidak ada kebencian, menyebar radikalisme, ya mau ke negara manapun ya welcome, selamat datang. Tapi kalau ya sudah istilahnya sudah menyebabkan banyak umat agama lain, udah nyebar kebencian, ya pastinya sih memang sih namanya media itu kan sangat luas. Pasti kan dimana-mana pun pasti didengar juga dakwahannya dia gimana, ceramahannya dia gimana, ya pasti sih sudah tahu semua gitu. Ya intinya sih ya setiap negara juga memang juga ada aturan masing-masing juga. Ya saya harap sih ya itu aja sih, kedepankan sih toleransi itu yang paling penting di negara kita ini gitu. Ya terima kasih. Ya menurut saya sih sebenarnya seperti kata UAS ya, dia minta penjelasan itu sudah benar menurut saya. Jadi ya memang harus dilihat lagi apa penyebab utamanya, dan kayaknya nggak perlu Islamofobia lah, nggak usahlah takut-takut kali sama Islam. Biasa-biasa aja. Yang radikal, yang menuduh radikal itu yang radikal. Makasih. Bingung orang itu besar-besarkan ini, saya bingung banget. Tempo hari ada di radio juga sudah dibicara juga mengenai hal ini dengan hukum internasional. Masuk suatu negara itu adalah diskresi dari negara tersebut. Hukum imigrasi negara tersebut membolehkan semua negara berhak untuk menolak orang masuk ke dalam negaranya. Itu udah hukumnya absolut dan tidak perlu ada penjelasan. Semua negara, kita pun begitu. Kalau kita mau nolak orang, kita nggak berkewajiban untuk memberikan penjelasan. Jadi janganlah kita warga negara Indonesia ini merasa seolah-olah kita adalah negara yang semua penduduknya masuk ke negara semua orang kita harus diterima. Kita harus diterima. Kalau kita tidak diterima, kita minta penjelasan. Nggak ada itu, mana ada. Semua adalah diskresi negara tersebut. Kalau memang ditolak, ya udah, kita nggak bisa naik banding atau masukin pengadilan atau menuntut macam-macam. Itu adalah hak dari negara tersebut. Kita tidak bisa ganggu gugat. Itu hukum internasional yang berlaku di mana-mana. Ini jadi digede-gedein seolah-olah jadi karena ono. Ya saya nggak tahu lah ya faktornya kenapa. Tapi basically semua negara tidak perlu ada penjelasan kalau mereka menolak seseorang untuk masuk ke negara tersebut. Semua negara begitu, termasuk kita. Kita juga tidak perlu menjelaskan apapun kalau kita menolak seseorang masuk dari negara lain. Saya kira begitu, masih. Menurut saya, karena kan yang dibilang dengan UAS itu, dia tanyakan, kalau memang dia dianggap radikal, oke,
Oke, jelaskan. Tapi 7 orang yang lainnya yang masih anak-anak, yang ada anak kuliah juga itu di sana, seharusnya juga diberi penjelasan kenapa juga ikut dideportasi. Itu yang jadi alasannya. Jadi jangan sampai opini kita bahwa wasit radikal, bahwa wasit menyebarkan pendapat itu bagi negara Singapura oke, kita bisa terima karena itu pendapatnya dari Singapura. Tapi bagi kami yang di Indonesia kan sudah tahu, jangan jadi pendapat bahwa penolakan UAS ini dikarenakan memang penyebaran cara radikal, karena memang kan minta pembuktian dari pihak UAS sendiri. Dan kalaupun memang dideportasi, harusnya dari yang lainnya pun juga tidak perlu, karena memang kan dia sendiri nggak siap. Kalau memang dideportasi ya saya sendiri lah yang dideportasi, jangan yang lainnya ikut-ikutan. Jadi begitulah. Jadi beginilah, kita di Indonesia kita memang mayoritas, saya Muslim memang mayoritas, tapi jangan yang minoritas itu menganggap kita ini selalu salah inilah, salah itulah. Tolonglah, jangan sampai ini kejadian ini menjadi pecah belah. Itu terima kasih. Ya, saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan dari Singapura, dan Indonesia harus patut mencontohi Singapura itu. Ya, itu memang UAS itu terkenal memang sangat radikal sekali, ceramah-ceramahnya itu sangat tidak manusiawi. Itu pantas hukuman itu harus diberikan. Ngapain dia bisa mengatain negara yang mayoritas kafir, karena dia terus main ke kafir, giliran dilarang malah nggak boleh masuk. Itu gimana tuh, berbanding terbalik dengan apa yang diucapkannya tuh. Itu sebuah pelajaran menarik bagi kita semua, bahwa jangan terlalu menjudge sebagai orang yang paling suci di dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang suci, semua yang laknat juga banyak. Contohnya kayak UAS itu manusia laknat itu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ya, di mana kita berada kita junjung langitnya di situ gitu. Kalau nggak salah gitu ya patahnya, kalau salah ya ya dibenerin. Tapi yang pasti gini, terlepas dari semua kontroversi atau apanya, ya memang mereka sudah punya peraturan dan mereka melaksanakan peraturannya, ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena pada intinya juga di sana juga tidak ditangkap atau apa, atau diapakan lah gitu. Jadi ya sudahlah, memang sudah peraturannya kayak gitu. Dan semua negara juga kayaknya sih punya peraturan yang beda-beda ya. Jadi ya kita nggak boleh nggak boleh marahin atau gimana Singapura gitu loh. Dan kalau memang mau appeal atau banding atau apa gitulah, ya bisa aja kan, tinggal ngomong, oh sebenarnya saya tuh nggak begini, sebenarnya video-video saya yang waktu itu kan katanya juga udah diselesaikan tuh yang alasannya kenapa nggak boleh masuk. Nah itu kasih tahu aja gitu loh. Maksudnya semuanya ada bukti-buktinya, dan yang pasti juga kita juga nggak bisa ikut campur juga, kecuali dia nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah itu yang nggak boleh, karena dia masih warga negara Indonesia gitu. Kalau ke Singapura ya itu haknya mereka gitu. Oke, makasih. Ini memang luar biasa Singapura ya. Kami sangat setuju ya, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan, langkah yang diambil. Itu UAS itu seharusnya memang tidak boleh dikasih masuk. Dia kan selalu mengatakan semua itu kafir. Ya jangan masuk dong ke Singapura, itu kan kafir semua. Jangan dong pakai HP. Apapun yang dia jangan pakai sarung aja. Jadi semua itu kafir, dia jangan ke sana. Saya sangat setuju ya. Kalau bisa itu semua dikunci. Dia tidak boleh datang. Dia cuma boleh di Indonesia. Terima kasih. Somad, ini Singapura ini kan negara sekuler, negara kafir. Kenapa Somad repot-repot ke Singapura, mau jalan-jalan? Katanya kan mau jalan-jalan kan? Buang-buang uang, kasih uang orang ke kafir, kasih rezeki orang kafir, kenapa? Itu loh yang saya heran tuh, kalau sudah nggak boleh masuk ribut. Itu yang satu. Yang nomor 2, ini buat umatnya ini juga tolong jadi pelajaran. Jangan mau dia Somad ke surga, baru sampai Singapura aja udah disuruh pulang. Itu loh. Terima kasih ya.
Ya, setuju dengan penolakan tersebut karena Singapura juga punya sistem sendiri, jadi punya hak untuk menolak ataupun menerima para pendatang. Dan untuk introspeksi juga buat Abdul Somad, ini kan ditolaknya karena mengajarkan ajaran yang radikal, ekstremis. Dan buat pelajaran negara Indonesia, kalau Singapura bisa tegas, kenapa Indonesia tidak bisa tegas? Ini suatu pelajaran buat kita. Terima kasih. Saya kira ini peristiwa biasa aja, karena kita nggak bisa mengintervensi Singapura. Dia adalah satu negara yang berdaulat, dia berhak menolak siapa yang mereka tidak boleh masuk. Apalagi Indonesia ke Singapura kan nggak usah menggunakan visa kan, langsung bisa terbang ke sana. Jadi itu tidak perlu diperributkan kenapa Singapura menolak. Dan masih bagus menurut saya mereka mau memberikan alasan. Biasanya negara menolak, ya dia tolak aja. Sama juga kita mengajukan visa ke negara Amerika atau Eropa, kalau kita nggak dapat ya mana ada penjelasan. Demikian juga kita Indonesia boleh melakukan hal yang sama. Kalau ada yang menurut catatan di tempat kita intelijen terlalu ekstrim dan kita tolak dia masuk dan nggak perlu memberikan alasan. Nah disinilah menurut saya teman-teman atau penggemar Abdul Somad juga mesti memahami, jangan ribut-ribut demo di kedutaan Singapura, itu mempermalukan, itu harus dipahami. Bahkan kita di Indonesia sendiri, yang dulu kita sempat dengar organisasi masyarakat yang ekstrim ke daerah tertentu, daerah itu aja menolak. Kita pikir ini nggak usah diteruskan lah, biarkan aja udah. Memang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.